diambil ini gitu ya, diambil sebagai citra 2. Nah kemudian diiriskan gitu ya, diiriskan citra 1 dengan citra 2 ya, hasilnya ditaruh di citra 3 atau sebagai citra 3. Nah kalau Anda perhatikan di sini ya, jadi ini adalah jangan dianggap bahwa itu wow citranya sederhana kayak gitu ya. Ini karena ini untuk menjelaskan ya, itu diambil citra yang sederhana, tapi sebetulnya ini sudah diuji coba dengan citra warna ya, citra yang real lah ya. Ini kan ini citra sangat sederhana ya, kita punya citra kayak gini, 1, citra 2. Coba kalau diiriskan seperti apa ya, hasilnya kan kayak begini. Diambil yang irisan itu kan diambil yang di dua-duanya ada gitu ya. Nah ini di dua-duanya ini ada bentuk kayak gini nih ya. Kemudian yang sebelah sini juga dua-duanya ada sini ya, itu interseksi. Nanti menggabungkan ya beda lagi ya. Yang ya kalau gabungan kan union ya. Jadi yang ada di A dan yang ada B digabungkan ya. Nah, jadi ini hasilnya sebagai citra 3. Nah, yang melakukan ini ada NLP-nya, maka yang melakukan itu ya, yang menjalankan operasi antar citra ini hanya cukup menulis kayak gini ya. Sudah keluar nanti hasilnya gitu ya. Nah, bagaimana ini dibuat ya atau dibangun akan saya tunjukkan ya. Nah, dulu kita sudah membahas tentang contoh ya, waktu itu saya contohkan translasi gitu ya, dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia ke bahasa Jawa dengan menggunakan tataran poso ya. Nah, kalau ini untuk keperluan lain lagi gitu ya. Nanti tentu saja ada aplikasi bisa memanfaatkan NLP itu untuk berbagai kepentingan, misalnya untuk analisa sentimen, untuk mengidentifikasi kalimat-kalimat kasar misalnya, atau sarkasme, atau untuk misalnya mengidentifikasi ya kalau di data Twitter itu mana yang menunjukkan adanya bencana gitu. Itu bisa menggunakan NLP atau bisa dibuat NLP untuk kepentingan itu gitu khusus ya. Baik, di kuliah ini akan saya tunjukkan bagaimana caranya ya. Nah, setiap pengolah bahasa alami itu memiliki struktur yang seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Jadi mesti ada ya, tentu saja masukannya itu adalah kalimat ya, kalimat input. Kemudian dari kalimat itu dilakukan tokenizing ya. Yang ini kita sebut sebagai scanner ya, tapi bukan artinya bukan nyeken. Nyeken kalimat itu bukan, ini tokenizer ya, tokenizing. Dan ada yang mengatakan itu nyeken tokennya itu ya. Nah, maka hasilnya adalah daftar token ya. Daftar token. Nah, daftar token itu kalau dulu saya sampaikan kan, apa yang ada di daftar token itu ada nggak di kosakata ya, itu nanti dicocokkan. Kalau enggak ada di daftar kosakata tapi tidak ada di daftar token ya, hasil tokenizer itu, tapi tidak ada di kosakata, ya proses itu nggak usah dilanjutkan karena itu sudah
inputnya tidak sesuai ya untuk kepentingan ini. Ya, coba misalnya kayak yang seperti ini tadi ya, seperti ini ya, mesti di kosakata ya, yang artinya kita punya kumpulan kosakata yang kontekstual untuk ini ya. Misalnya mesti ada ambil ya, ada gabungkan ya, ada dengan, ada citra satu, citra dua gitu ya, citra tiga gitu ya. Ini dan lain-lainnya, artinya nanti saya tunjukkan kosakatanya apa gitu yang harus ada. Nah, ketika misalnya saya menuliskan load, coba BMP ke citra satu ya. Load itu di konteks ini walaupun itu maknanya sama, tapi kalau saya tidak punya thesaurus ya, tidak punya padanan kata di sistem ya, maka itu akan ditolak. Kenapa? Karena tidak ada di kosakata ya. Kata-kata yang disimpan di sistem itu nggak ada seperti itu. Ya, maka itu kan terus akan ditolak begitu aja. Artinya, maaf sebentar. Ya. Jadi kalau kalimat yang dimaksudkan itu ya kata-katanya itu tidak berada di kosakata itu akan ditolak ya. Nggak usah di proses lebih lanjut atau diberi kalau tadi ambil dengan load ya itu bisa diberi padanan kata ya. Tapi padanan kata itu harus disimpan. Jadi kita selain punya kosakata, punya sebut aja dictionary atau thesaurus gitu ya, atau apapun namanya yang intinya itu ada padanan kata. Kalau ambil dengan load, kemudian misalnya gabung dengan union gitu ya, itu boleh. Kalau punya seperti itu, kalau nggak punya ya itu akan ditolak. Jadi kalimat inputan itu nanti apa namanya harus dicocokkan dengan kosakata yang dipakai ya. Jadi NLP itu kan sangat kontekstual ya dengan keperluannya gitu ya. Itu makanya misalnya NLP untuk apa namanya untuk mengidentifikasi bencana ya, maka kosakata-kosakatanya yang harus berkaitan dengan bencana itu ya. Nah, apa saja gitu yang harus disimpan ya, minimal harus ada itu gitu. Kalau itu nggak ada ya nggak bisa. Baik, jadi kembali ke sini ya. Jadi sekali lagi scanner ini bukan nyeken ya, jadi jangan sampai di oh itu scanner biasa itu kita scan di inputnya, bukan. Ini adalah tokenizer ya. Beberapa terminologi memang mengatakan itu scanner ya untuk menghasilkan ya, jadi fungsinya itu memilah input kalimat ya, itu menjadi ini token-token ya. Nah, token-token itu nanti akan dicek di kosakata. Kalau itu tidak sesuai, maka tolak ya, atau diberi apa namanya? Diberi error message ya.
atau perbaikan message ya, diarahkan misalnya tadi ada load gitu ya, yang dimaksud ambil gitu ya, atau apa gitu ya. Nah, ini seperti ya kalau dari flowchart-nya Anda bisa lihat di macam yang saya sampaikan di apa itu, yang untuk keperluan translasi dulu gitu ya. Setelah eh, ini dicek di daftar token ini ya. Ya apa namanya? Token-token itu dicek dengan kosakata dan itu sesuai, artinya ini betul gitu. Tapi belum tentu benar secara sintak ya. Belum tentu benar secara sintak. Maka nanti masuk ke analisa sintaktik ya yang dulu kita sampaikan ya. Nah, modulnya itu disebut parser ya. Nah, sebagai contoh ya, misalnya di sini eh, ada kata ambil coba BMP ke citra 1 ya. Ini ketika masuk kalimat begini itu daftar token ya muncul kan ambil coba 5 titik BMP ke citra 1. Nah, kemudian kata-kata itu dicek di kosakata mesti benar ya. Betul ya. Nah, seandainya saya memasukkan kalimat citra 1 ke coba BMP ambil gitu ya. Itu pun benar kalau dilakukan tokenizer ya. Tetapi itu nanti salah di parsernya ya. Di hasil parsernya salah. Kenapa? Karena tidak memenuhi apa namanya sintak dari kalimat untuk ini ya. Itu jadi perlu dicek ya, dicek sintaknya ya. Nah, kemudian di sini ada translator ya. Translator ini sekali lagi bukan sebagai penterjemah ya, bukan ya. Di konteks ini bukan penterjemah. Tetapi ini mengambil jadi fungsi proses ini itu adalah mengambil kata-kata penting ya yang nanti untuk bisa menghasilkan jawaban akhir ya. Nah, seperti apa toh gitu ya. Nah, kita lihat kata-kata penting. Kata-kata penting ya. Yang di sini kata-kata pentingnya apa? Ya. Ambil itu penting ya. Coba BMP penting. Ke itu enggak penting nanti ya. Citra 1 penting ya. Ya, kata depan itu enggak penting ya, dibuang. Buang nanti ya. Ya. Ya, maksudnya dibuang itu disisihkan gitu ya, yang translatornya itu ya fungsinya untuk mengekstrak kata-kata penting itu nanti menjadi kunci di dalam menyelesaikan masalah gitu ya. Ini ambil coba BMP citra 2 gitu ya, terus nanti di sini ya gabungkan, yang penting gabungkan citra 1 citra 2 citra 3 itu penting ya. Tuh. Tapi ini jadi ngecek atau memfilter kata-kata yang penting tadi itu setelah parsernya, setelah proses parser selesai ya, tidak bisa dibalik ya, tidak bisa dibalik diambil dulu ininya gitu, tidak bisa gitu ya. Karena kalau kalau diekstrak dulu cuma hanya gabungkan citra 1 citra 2 citra 3 terus mana yang digabung gitu ya. Apakah itu tadi benar secara parser? Jadi misalnya saya memasukkan gabungkan citra 3 citra 2 citra 1 gitu kan, itu kan salah ya. Sintaknya yang benar ini. Jadi
mengekstrak kata-kata penting itu setelah parser, ya. Setelah parser. Ya. Nah, makanya hasilnya itu tipe kalimat yang penting, ya. Nah, dulu apa namanya? Saya mintakan pernah meminta untuk ya mengidentifikasi kalimat untuk keperluan tertentu. Polanya seperti apa, ya. Nah, sebetulnya pola itu ya kan itu sintak, ya. Itu nanti yang ini apa namanya? Yang dipakai untuk ngecek gitu ya, apakah kalimat yang masuk itu sesuai dengan pola-pola yang sudah ditentukan, ya. Terus dari situ nanti dari pola-pola itu akan diekstrak yang penting-penting, ya. Ya. Terus jenis ya kalau di sini kita sebut sebagai type kalimat itu misalnya gabungkan atau iriskan, ya. Itu kata-kata penting, ya. Kemudian nanti habis itu dievaluasi, ya, terus menghasilkan jawaban. Maksudnya dievaluasi ini, jadi evaluator itu, jadi misalnya tadi ya di kalimat gabungkan tadi, apa kata pentingnya? Gabungkan citra 1, citra 2 ke citra 3 gitu kan. Nah, evaluator ini melaksanakan perintah itu. Oke, kalau sudah kata-kata kunci itu masuk, ya, terus di sini dilakukan fungsi penggabungan apa namanya 2 image itu nanti akan menghasilkan jawaban akhir, ya. Nah, selalu seperti itu, ya, di apa namanya untuk keperluan tertentu gitu ya. NLP itu kurang lebih seperti ini, ya. Jadi ada tokenizer, ada parsing, ya. Proses parsing ya sebetulnya kan itu mengecek sintak, ya. Kemudian ada apa namanya proses untuk mengekstrak kata-kata penting, ya, untuk sebagai kunci untuk menghasilkan jawaban, ya. Nah, seperti itu, ya. Jadi misalnya untuk pengolah bahasa asing untuk pemrosesan apa ya, database pemrosesan data akademik gitu ya. Carikan mahasiswa yang IP-nya lebih besar 3 gitu ya. Nah, itu di tokenizer tool, ya. Kemudian di parser sesuai dengan pola-pola kalimat yang sudah ditetapkan, ya. Nah, kemudian apa apa namanya proses ini ngapain? Mengekstrak kata-kata penting, ya. Tadi kan carikan mahasiswa yang IP-nya lebih besar 3. Maka kata kunci yang penting adalah mahasiswa, kemudian IP lebih besar sama dengan ya 3. Ya. Nah, evaluator di sini punya fungsi nanti mencari ya di database mahasiswa nama-nama mahasiswa yang IP-nya lebih besar 3, ya. Di sini sudah menggunakan apa namanya query database itu, ya. Maka nanti akan menghasilkan jawaban akhir daftar nama-nama mahasiswa yang IP-nya 3 gitu. Jadi seperti itu, ya. Nah, mari kita lihat. Ada pertanyaan dulu gak? Silakan. Mas Noval, ada pertanyaan? Belum ada, Bu, untuk sejauh ini, Bu. Ya. Tapi mana kameramu kok enggak on? Ini
kuliah ya. Nah. Mas Muhammad Fasi ada, Muhammad Fahmi ya ada ya. Oke. Oke, baik, saya lanjutkan. Ada pertanyaan dari yang lain? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Baik ya. Nah, pertama kali ya untuk membuat pengolah bahasa alami untuk keperluan ini ya, saya harus mendefinisikan pola-pola kalimat untuk itu ya, untuk jadi kalimat input tadi loh. Ya. Nah, polanya seperti apa? Ini dia. Ya. Atau kalau apa namanya sederhananya itu sintaknya kayak apa sih gitu ya. Nah, sintaknya seperti ini. Sintak itu ya pola-pola kalimat gitu. Tapi untuk khusus keperluan ini, saya khawatir kalau misalnya sintak atau grammar itu orang terus berasosiasi, oke bahasa Indonesia grammarnya SPOK gitu. Ya betul, itu saya tidak salah ya, tidak mengatakan itu salah, tapi kontekstual untuk ini seperti apa ya. Ini ya, jadi input kalimat yang diperbolehkan ya untuk ini, untuk keperluan ini itu seperti ini. Jadi sentence ya, S itu sentence ya, tersusun dari ambil, kemudian file BMP ke Citra ya. Yang dikasih kurung apa ini kurung? Yes, pokoknya kurung lah ya, dengan tanda kecil, tanda besar saya sebut kurung ya. Itu artinya ini adalah non terminal simbol ya, simbol non terminal. Artinya ini tuh masih tersusun dari apa? Kita lihat file BMP itu apa toh? Ini ya. Ini kan belum final ya. File BMP itu tersusun dari letter ya, diikuti letter atau digit berkali-kali ditambah ekstensi dan kemudian ekstensi. Nah, ekstensi itu apa? Titik BMP. Ya. Dari sini ya, dari sini ini maka akan memunculkan seperti apa sih? Jadi kalau apa namanya untuk ini tuh apa yang diterima seperti apa kalimatnya gitu ya, yang khusus file BMP tadi seperti ini boleh ya, harus letter dulu, kemudian bisa letter berkali-kali digit ya, terus BMP ya. Kalau misalnya ambil satu ya, satu nama filenya ya, nama filenya itu 1, 2, 3 BMP gitu boleh nggak? Jawab dong, boleh nggak? Dengan grammar, dengan pola seperti ini boleh nggak? Mana tadi? Ah, dengan seperti ini boleh nggak? Nama filenya itu 123.bmp. Boleh, Bu. Kok boleh? Kenapa boleh? Ingat grammarnya, ingat polanya. Enggak boleh. Kenapa saya katakan Mbak boleh? Ini kan harus letter dulu, Mas. Nek 123 titik BMP itu kan paling depan bukan letter itu ya. Letter kan ABC ini ya. Jadi misalnya A1, 2, 3 boleh karena letter bisa diikuti oleh letter atau digit yang berkali-kali ya.
Jadi C123 boleh, A123 boleh ya. Tapi cuma kalau 123 enggak boleh. Karena di sini ini polanya itu kayak gini. Makanya itu loh. Tadi saya katakan pola-pola ini kan disimpan toh nanti gitu ya. Kalau kalimat inputnya itu tidak sesuai dengan polanya, maka itu ya salah gitu ya. File BMP-nya ini. Jadi kalau tadi ambil 123 titik BMP tidak boleh. Ya, karena kita punya pola seperti ini. Ya. Kalau filenya C123 titik PNG gitu boleh enggak? Ayo, boleh enggak? Jawab. Nggak boleh Bu, karena harus BMP Ya, ekstensinya. betul ya. Jadi di antara sekian mahasiswa itu ada yang memperhatikan ya. Banyak yang berselancar kali ya. Baik ya. Jadi sangat tergantung pada pola-pola kalimat yang disimpan ya. Pola kalimatnya. Ini kita yang menentukan, bukan orang lain ya. Ini adalah developer atau desainer atau engineer, knowledge engineer ya kita ini, dan AI engineer-nya itu yang mikir gini. Oh, polanya kayak gini nih gitu ya. Ya, itu satu tadi ya. Terus kedua, boleh juga simpan ya. Simpan citra ke file BMP ya. Ada boleh. Maksudnya kita punya gitu karena untuk nyimpen ya. Terus bisa nggak buka ya. Senten itu tersusun dari gabungkan, iriskan ya. Citra dengan citra ke citra ya. Nah, citra itu apa? Citra itu nih, citra tersusun dari citra, ya, citra 1 atau citra 2 dan seterusnya sampai citra 5 ya. Nah, sekarang coba dengan grammar seperti ini ya. Saya punya ini kalimat ya. Masukan itu gabung ya, gabung apa namanya? C123 titik BMP ke citra gitu boleh enggak? Tidak boleh. Ya, tidak boleh ya. Karena ini sudah spesifik harus gabungkan ya. Polanya citra itu apa? Ini citra 1, citra 2 dan seterusnya ini ya. Dengan citra lagi ya. Nah, itu ya. Jadi harus ada ambil ya, gabung maksudnya mengikuti seperti ini ya. Nah, citra tadi dari sini ambil file ke citra 1 atau citra 2 atau dan seterusnya ya. Nah, kemudian gabungkan ya. Oh maaf ini kok ini 2 sama aja sih. Kemudian ada ini mestinya yang satu itu interseksikan ya. Ini salah tulis saja ya. Ya, kemudian ini ada salin ya, mau mengcopy juga bisa ya, menginversi juga bisa ya, menegasikan ya. Oke, itu ya, itu pola-polanya ya. Baik, sehingga nah ini dari pola-pola tersebut bisa ini sebagai contoh aja ya. Kalimat inputnya misalnya ambil coba BMP ke citra 2, gabungkan citra 1 dengan citra 2 ya. Ke citra 3.
iriskan citra 1, 2, dan ini ketiga salin citra 1 ke citra 3 gitu. Kemudian simpan ya boleh. Ini sesuai dengan grammar tadi. Ini contoh gitu ya, contoh yang sesuai dengan grammar itu. Oke. Nah, ada pertanyaan. Mau tanya silahkan. Oke. Kalau enggak berarti sudah oke. Ya. Baik ya. Nah, sekarang bagaimana artinya tadi kan pola-pola kalimat itu disimpan ya. Terus kalau ada input kalimat itu dilakukan tokenizer, dapat daftar token ya. Terus dilakukan parsing ya. Atau analisa sintaks sesuai enggak dengan pola-pola itu ya. Nah, ini kenapa hasilnya pohon sintak itu sebetulnya kalimat yang benar tapi disusun secara tree dengan struktur tree ya. Kemudian Waalaikumsalam Mbak, saya lagi kuliah Mbak. Iya, iya. Iya, sama-sama. Oke. Nah, apa namanya? Ya. Ya, jadi pohon sintak itu ini tadi kalimat yang sesuai grammar gitu ya, tapi tersusun nanti dalam bentuk tree. Ya, kemudian translator ini kan fungsinya untuk mengekstrak ya kata-kata yang penting ya, yang nanti menjadi kunci untuk menyelesaikan masalah ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Jadi tadi itu sudah apa namanya? Jadi sebentar sebelum ke sana, mari kita lihat di sini ya. Ya, jadi misalnya ini ambil coba BMP ke citra 1 itu sesuai dengan yang ada di kosakata ya. Tokennya sesuai dengan ada yang kosakata apa namanya? Grammarnya sesuai atau sintaknya ini ya sesuai dengan pola-pola yang tadi kita tunjukkan ya. Ini tidak masalah ya. Ini ambil coba BMP ke citra 1, ambil coba BMP ke citra 2, ini inputnya diterima sampai di proses ini itu diproses bentar kotaknya tadi ya, sampai di sini betul semua ya. Jadi sudah dapat pohon sintaknya, kemudian diekstrak ya, sudah benar. Artinya bisa diekstrak kata-kata pentingnya itu ya, ambil tadi ya, terus citra 1, citra 2 ya, gabungkan citra 1, citra 2 ya, 3 kalimat tadi kan gitu ya. Terus hasilnya tadi ya, ada citra ya, tadi mana ya. Jadi ini yang penting-penting ini sebentar. Ya. Kok bisa bagus. Nah ini penting, ini penting, ini penting, ini gitu ya. Terus ini gabung ya,
Citra 1, citra 2 ya, ini penting. Aduh. Penting penting ya, ke-nya enggak usah ya. Kata depan ini hilang ya. Oke, setelah itu apa? Masuk ke evaluator. Evaluator itu melakukan operasi sesuai yang diinginkan di kalimat itu ya. Nah, di sini gabungkan ya. Nah, bagaimana cara menggabungkan ya? Kita harus ke sini dulu ya. Sebelum itu kita harus ke sini dulu. Nah, ini agak perlu dicermati ya. Jadi citra yang akan dioperasikan ya itu perlu direpresentasikan ya. Jadi di citra ukuran berapapun itu harus direpresentasikan ya. Nah, ke dalam bentuk yang itu bisa diolahkan ya. Nah, di sini kita punya representasi yang disebut sebagai quote tree. Quote itu 4, tree itu pohon ya. Jadi pohon dengan 4 anak ya. Tree dengan 4 anak ya. Nah, 4 anak itu merepresentasikan citra dengan 4 kuadran. Nah, misalnya ini, saya punya citra ini ya. Ya, ini untuk penjelasan ukurannya kecil ya. Maksudnya ini kan ukuran berapa ini? 8 kali 8, tapi sesungguhnya potri itu ya bisa untuk ukuran besar ya. Cuma nanti kalau besar susah menjelaskan ya. Yang penting kalau bisa dipahami dengan ini ukuran itu sampai berapapun bisa ya. Nah, tree ini pada prinsipnya merepresentasikan image ini menjadi dari image ini menjadi tree gitu ya, potri itu. Nah, ini dibagi menjadi 4 kuadran. 4 kuadran ya. Nah, 1 kuadran ini direpresentasikan dengan nanti kalau itu homogen sama semua itu direpresentasikan dengan node ya. Ya. Jadi kalau kita lihat ya tree tadi ya, jadi kalau aslinya kan begini ya. Nah, ini dibah ke citra dengan ukuran yang sama ya. Apa namanya? Ukuran metriknya itu persegi ini ya. Di 8 kali 8 gitu ya. Enggak masalah kan kalau misalnya ini sebut aja misalnya ini warna hitam gitu ya. Yang lainnya warna putih gitu kan enggak masalah gitu ya. Maka menjadilah ini ya. Jadi yang satu itu merepresentasikan daerah ini itu ya. Sudah saya terlanjur saya coret-coret. Ya, Anda lihat nih 1 1 1 1 1 itu bentuknya adalah ini. Ya. Nah, kemudian citra itu dibagi 4. Ya. Nah, kuadran yang sama, yang homogen. Jadi ini kan Anda lihat di sini di kuadran northwest ya. Kuadran sebelah northwest ini ya. Itu bloknya sama atau ini 0 semua ya. Maka jadilah blok ini. Ya. Nah, ketika seperti itu, tree itu ya dari root dibagi menjadi punya anak 4 ya. Nah, satu blok ini menjadi satu ini. Ya. Terus setelah itu blok yang sebelah sini dibagi menjadi 4. Kenapa dibagi menjadi 4? Karena itu tidak homogen ya.
dibagi, kan ini ada 0, 0, 0, 0 di sini 1, 1, 1 ya. Maka itu dibagi 4. Ketika blok ini dibagi 4, trinya itu punya anak. Ya. Nut itu punya anak, ya. Ini punya anak lagi 4. Ya. Punya anak 4. Yang mana 4 ini merepresentasikan ini putih-putih, hitam-hitam. Putih-putih, hitam-hitam, ya. Nah, dengan cara yang sama, blok ini juga dibagi 4 ya. Turun 4 gitu kan. Bagian C sudah mungkin ini gitu ya. Terus yang sini enggak mungkin ya, ada yang putih 1, maka turun ya. Yang lainnya hitam semua. Ya, begitu. Jadi adalah tri ini ya. Jadi untuk image ini ukuran berapapun, misalnya ukuran 1 kilo kali 1 kilo ya enggak apa-apa. Kalau bentuknya seperti ini ya trinya kayak gini gitu ya. Ya. Nah, itu yang kita pakai ya. Nah, nanti mari kita lihat bagaimana mengoperasikan image itu ya. Nah, kita lihat dulu misalnya yang kita contohkan di sini apa ini? Interseksi ya. Interseksi ini nggak bisa satu halaman ya, oh bisa. Ding. Kita kecilin dikit bisa. View-nya mana bisa enggak ingin dikit. Mungkin enggak ada pilihan nanti kekecilan, kalau ini kekecilan ya. Cancel. Kecil ya udah enggak apa-apa. Tetap 100 saja. Oke. Mari kita lihat yang interseksi ya. Jadi kalimatnya tadi ya. Ini nih sebentar misalnya. Nah ini ambil coba ini ke citra 1, coba 6 ke citra 2, kemudian iriskan ya, diiriskan. Iriskan berarti intersection ya, iriskan nih. Nah, dengan 2 ke 3 ya. Tuh, iriskan. Nah, bagaimana tadi evaluator melakukan perintah itu ya. Memproses perintah itu seperti ini. Mengiriskan. Ini contoh saja ya. Jadi ini kita punya citra begini. Ya. Citra ini ya. Ini coba BMP 6 tadi ya. Citra A. Jadi setelah di-load, kalau ditampilkan itu kayak gini ya. Nah, citra ini kalau direpresentasikan ke kuadri menjadi seperti ini. Ya. Jadi citra ini dibagi 4 kuadran ya. Nah, kuadran. Kemudian ini blok northwest ini bagi 4 lagi gitu ya, 4 kuadran lagi. Blok ini hitam ini adalah di sini ya. Yang putih. Ya. Northwest, northeast, southwest, southeast ya. Kemudian yang blok ini jadi hitam ini ya. Blok ini jadi ini. Blok yang di sini menjadi nih putih hitam putih ya. Yang di sini halo? Nggih. Bentar nggih.
Sebentar, Mas. Sebentar. Oke, mari kita lanjutkan. Maaf terganggu. Baik ya. Tadi mana ya? Jadi ini representasinya kayak gini. Nah, kemudian, untuk menyimpan tree itu, ya, itu bisa dilakukan dengan cara pengkodean, ya, pengkodean tree ini. Dengan cara bagaimana? Dikodekan terus apa yang di node itu direpresentasikan, ya, dikodekan dengan ini apa namanya tanda ini. Jadi tree ini ditravers ya, ditelusuri ya. Kemudian kalau ketemu, nah ini kalau yang punya node punya anak ini kita sebut sebagai gray ya. Nah itu dikodekan dengan ini tanda kurung buka ya. Ini kurung buka ya. Nah yang putih itu dikodekan dengan 0 ya, putih. Yang hitam dengan 1 ya. Ya, jadi tree ini ditravers ya. Travers ke kiri dalam ya. Jadi ketemu gray dikodekan dengan tanda ini, ketemu gray lagi tanda itu ya. Turun lagi ketemu hitam dikodekan dengan 1 gitu ya. Terus sebetulnya turun lagi tapi ini nil ya. Kemudian balik ke atas ya. Terus turun ke sini dikodekan dengan 0 ya. 0 3 kali ini 0 gini ya. Terus nanti atas lagi itu 0. Nah, ini apa namanya? Ada kode traversal itu ya. Di travers ya, tree itu. Ya, kemudian ya seperti itu dikodekan gitu sehingga ini jadi dari tree yang segini ini menjadi seperti ini ya. Nanti Anda bisa cek untuk citra ya. Kemudian citra B juga begitu ya. Dengan cara yang sama dikodekan. Nah, ini yang disimpan ya. Betulnya ini yang disimpan ya. Terus kemudian tadi kan interseksikan ya citra A dan citra B. Bagaimana melakukannya gitu ya. Tentu saja bukan melihat citra begini ya, komputernya nggak lihat citra ini, tapi komputer melihat data ini. Nah, dari data itu dilakukan operasinya itu seperti ini. Sebentar, saya tunjukkan operasi interseksi ya. Nah, secara prinsip itu dua buah citra itu ya, yang direpresentasikan dengan kodri dan itu dikodekan tadi itu ditelusuri ya. Dua-duanya itu ditelusuri ya. Kemudian dibandingkan dua warna tadi ya. Kalau misalnya yang satu putih ya. Ya, kalau ditemui putih ya atau bernilai 0 maka
potri hasil itu adalah yang diambil yang hitam, ya. Yang putih ya, yang putih. Maaf, yang putih. Ya, kemudian ya kalau nanti gabungan itu yang sebaliknya yang hitam ya. Jadi kalau di sini putih ketemu putih ya, ketika ketemu putih diambil yang putih ya. Kalau berwarna hitam atau satu maka potrinya cari yang bukan hitam. Ya, cari yang bukan hitam. Ya. Nah, mari kita lihat ya intersection ya. Dua ini ditelusuri ya. Telusuri ganggu sih. Oke. Putih apa namanya? Ya. Bukan putih dengan bukan putih ya. Maka diambil yang bukan putih ya, artinya kotri hasilnya itu 0 ini. Apa namanya? Gray ya. Jadi ini gray dengan gray gitu kan, diambil gray, ya bukan putih kan. Terus turun ke bawah. Gray ya, bukan putih ya. Kalau kita lihat di sini kurung buka ya, dengan kurung buka gitu ya. Ya. Nah, mestinya diambil yang ya kurung buka dengan kurung buka diambil kurung buka ya. Terus ditelusuri lagi. Hitam dengan putih ya. Itu diambil yang putih ya. Jadi sebetulnya di sini ini ada cabang ke bawah, kemudian putih ya, putih dengan putih ya. Kalau di representasinya ini maaf, hitam dengan putih ya. Hitam dengan putih ya, diambil yang putih. Rule-nya tadi kan gitu. Diambil yang putih ya. Jadi di sini itu ada cabang sebenarnya putih ya. Terus di sini berikutnya anak berikutnya putih dengan putih diambil yang putih ya. Putih dengan putih diambil lagi yang putih. Di sini traveler ke sini putih dengan putih diambil yang putih. Maka karena semua anaknya putih, artinya itu satu blok sama homogit, maka jadilah satu node di sini putih. Ya. Nah, kemudian itu udah sampai sini ya. Kemudian masuk berikutnya adalah hitam satu ya dengan grey. Maka disuruh diambil yang bukan hitam ya. Disuruh diambil yang grey. Jadi ini diambil ya. Kalau di tree-nya di sini hitam dengan green, maka itu diambil. Ya. Terus kemudian berikutnya adalah ya terus ke berikutnya putih dengan hitam. Diambil yang putih ya. Kemudian apa namanya? Grey dengan putih. Diambillah yang putih. Maka hasilnya adalah tree-nya seperti ini. Kalau dikodekan seperti itu ya. Seperti yang di sini nih. 1 kurung buka 0 kurung buka 001 dan seterusnya ini. Ya. Betul enggak itu? Coba Anda lihat. Intersection itu kan diambil yang dua-duanya ada gitu ya. Ini blok ini dengan ini sana ada, sini enggak ada. Sini ada, situ enggak ada gitu kan. Sini ada,
ya, 2 ini ada, sini enggak ada. Terus sini ada, cari diambil. Sini enggak ada, sini enggak ada. Sini ada, sini enggak ada. Maka tidak diambil gitu ya, dan seterusnya ya. Jadi hasilnya ini. Ya, jadi proses itu tidak hanya tidak tidak melihat lagi image-nya gitu ya, tetapi membandingkan ini aja gitu. Jadi kalau gray dengan gray diambil gray gitu ya, gray dengan apa namanya, gray diambil gray, terus hitam dengan putih diambil putih gitu kan. Nah itu kalau ditunjukkan dengan tree-nya itu seperti ini ya, sebetulnya sama ya, tapi kalau sudah disimpan seperti ini ya, dikodekan seperti ini, enggak perlu lagi apa namanya, melihat tree-nya itu. Hanya kalau kita menerangkan ya perlu menunjukkan kenapa hasilnya seperti ini gitu ya, itu sebetulnya kan hasil penelusuran yang dibandingkan tadi. Tuh ya. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaan. Ada pertanyaan itu berarti paham apa enggak? Paham ya? Oke, baik. Berarti besok ujian harus semua. Lulus semua. Oke, saya lanjutkan. Sekarang kita lihat tadi interseksi sudah ya. Nah ini beberapa contoh. Ya sekarang union ya. Tuh enggak bisa satu halaman nih. Udah enggak apa-apa lah. Ya. Jadi ini contoh union ya. Nah, ya. Ini dengan itu gitu ya. Unionnya kan tentu saja ini ya. Union itu ya gabungin aja. Ini ada di sini, enggak ada di situ ya diambil. Ya. Yang di sini blok ini ada di sini, enggak ada di situ ya diambil dan seterusnya ya, intinya gabungkan. Ya. Di kedua belah image itu diambil dua-duanya ya. Jadi ini ada citra seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat aturannya itu adalah seperti ini. Ya, mana? Kebalikan dari tadi ya. Jadi kedua itu dibandingkan intinya kan gitu ya. Membandingkan warna ya. Dua tree dibandingkan, warnanya dilihat, kalau dia apa namanya? Nih, bila salah satu node itu adalah berwarna hitam, maka ambillah yang hitam itu kalau nggak salah gitu. Ya, maka kuadri hasil adalah yang berwarna hitam. Ya. Bila salah satu node yang ditemui adalah grey, bukan hitam, grey tadi ya, maka pilihlah yang grey ya. Jadi ini kebalikan dengan intersection tadi. Kalau intersection tadi kalau ketemu grey ya, apa namanya? Kalau ketemu putih ya ambil yang putih gitu kan. Kalau sekarang apa namanya? Ambil yang hitam ya. Kemudian ini kalau ketemu grey ya grey itu dipilih gitu ya. Oke, jadi dari ya ini contoh ini tadi mana sih? Nah, ya ini ya nanti Anda cek sendiri. Ini ternyata enggak saya sampaikan di sini anunya. Tree-nya. Ya.
Kalau di kelas online langsung digambar di papan tulis ya. Di sini agak susah. Ya, tapi Anda bisa coret-coret nanti coba betul enggak ini ya. Ya. Tapi ini itu sudah teruji. Ya, jadi ketika apa namanya? Kalau di penjelasan kan kelihatannya gambarnya sederhana-sederhana dan cuma hitam putih. Tapi sebetulnya ya ini tuh sudah diuji dengan gambar-gambar asli gitu ya. Maksudnya yang berwarna gitu ya, real gitu. Dan ini memang saya membimbing mahasiswa S2 untuk yang warna itu ya. Sudah teruji ya. Oke, nah itu ya ini ya jadi kalau kita sebagai knowledge engineer kan harus tahu prosesnya tadi ya, kita yang membuat gitu. Nanti kalau user itu ya cuma gini aja, nuliskan ini muncul citra 1 apa, seperti apa, citra 2 seperti apa. Terus nanti hasil ya kalau ini gabungkan ya hasil penggabungannya. Jadi yang dilihat sebagai user itu begini aja. Yang dilakukan user itu mau gabungkan nih gitu ya, citra 1 dengan citra 2 tinggal tuliskan ini. Nanti udah keluar sendiri gitu. Ya. Yaitu indahnya NLP kan gitu. Ya. Kalau untuk misalnya untuk kepentingan basis data gitu. Oh ya tadi untuk query basis data user enggak usah mikir, waduh saya nggak ngerti basis data gitu ya, gimana saya mengquery. Ya kalau pakai NLP tinggal menuliskan tadi, misalnya carikan mahasiswa yang IP-nya lebih besar dari 3 gitu. Nanti akan keluar sendiri hasilnya gitu. Ya. Jadi yang apa namanya? Dari sisi pengguna kan mudah sekali ya, misalnya cuma nulis kalimat, carikan mahasiswa yang IP-nya lebih besar 3. Ya, kita sebagai knowledge engineer kan yang membuat sistem itu gitu ya. Itu yang apa namanya? Yang harus paham gitu ya. Itu. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan saya tanya, bagaimana kalau menegasikan image tadi kan ada ya di apa namanya? Di polanya tadi inversikan ya, inversi ya. Tampakkan ya. Inversi citra ke citra ya. Jadi misalnya inversi citra ya, coba BMP tadi ke citra 1 gitu. Itu yang saya tanyakan gimana prosesnya ya kalau image-nya itu direpresentasikan dengan quadri ya. Misalnya ini ya. Nih, suruh ada kalimat inversikan atau inversi tadi. Citra 1 ke citra 2. Kodenya jadi gimana? Gimana kalau inversikan? Ada yang mau jawab? Kasih bonus.
Bagaimana dengan yang grey? Grey tetap grey ya. Jadi kalau diinversikan kan misalnya di sini ya, itu betul ya. Yang grey tetap grey, yang ini apa namanya? Yang hitam jadi putih, putih jadi hitam. Jadi tidak perlu, sekali lagi ya, ketika sudah direpresentasikan ke kuadri dan itu sudah kuadrinya sudah ditraverse, dikodekan, itu program tidak perlu lihat ini lagi. Kalau mengoperasikan ya lihat dari sini aja gitu. Kalau tadi mentraverse dari sini ke sini dibandingkan, itu sebetulnya tinggal membandingkan antara kode ini dengan kode itu gitu. Ya. Tuh. Nah, kalau tadi saya katakan ya, kalau citranya besar ya. Besar dan citranya bentuknya sama kayak gini misalnya. Tapi ukurannya misalnya ini kan ukuran 4x4 gitu ya, gampangannya gitu. Kalau kita punya citra 1 kilo kali 1 kilo, ya kuadrinya itu sama, kalau bentuknya sama loh ya. Ya Anda coba aja. Ya. Dan itu idahnya kuadri kan di situ, tidak tergantung pada size image ya, image size. Ukuran citra. Asal bentuknya sama, ya sama. Seandainya saya punya citra misalnya kotak saja gitu ya, blok homogen semua, mau ukuran 4x4 sama 10 kilo kali 10 kilo ya sama kok, itu nanti cuma satu titik aja, satu titik black ya. Bentuknya seperti ini ya sama itu ya. Tuh. Oke. Oke, ada pertanyaan? Coba tadi kita lihat tadi polanya seperti apa sih pola versi ya. Kalau menyalin gimana? Salin citra 1 ke citra 3. Ya nek salin itu ya sama aja ya, kodenya nanti kan tetap sama. Itu cuma memindahkan tempat aja. Ya. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan ya, saya cukupkan dulu untuk kuliah hari ini. Ini salah satu contoh ya, nanti ada tugas ya yang nanti saya tuliskan di GCR, Anda bisa. Ini saya sampaikan di sana, nanti Anda bisa baca-baca. Kemudian ya apa namanya, silakan nanti apa namanya mengerjakan tugas. Oke, baik, saya kira itu dulu. Oh ya, sebentar. Ini saya stop dulu. Bentar dulu. Presensi, mana sih presensi? Aduh, ntar dulu saya diskusi master dulu. Ternyata udah close di master presensi. Oke. Master share screen. Nah, ini dia. Oke, silakan.
Sudah. Oke, saya stop. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi minggu depan, masih ada kuliah ya, satu kali lagi. Sekira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam Terima kasih Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya